Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Untuk menjawab soal nomor 1, seperti dijelaskan di bagian pertama tadi, bahwa ada aturan-aturan atau langkah-langkah untuk cara mencari nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak jika fungsi itu dibatasi oleh interval tertutup. Nah, maksudnya interval tertutup itu adalah seperti ini, misalnya. Interval tertutup itu berarti dia mempunyai interval bawahnya 1 dan atasnya 5. Itu disebut dengan interval tertutup. Jadi di antara 1 dan 5-nya tidak diperlukan. Jadi dia hanya tertutup untuk angka 1 dan untuk X sama dengan 1 dan untuk X sama dengan 5. Itu maksud dari interval tertutup. Nah, kita mau cari nilai maksimum dan minimum dari si fungsi fx 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 36x. Nah, kalau dilihat dari langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan nilai stasionernya. Nah, untuk mendapatkan nilai stasioner dari fungsi fx-nya, itu langkahnya adalah kita harus mencari turunan pertama dari si fx-nya. Berarti kita turunkan dulu si fx-nya, cari turunan pertama. Berarti f aksen x, turunan pertamanya berarti tinggal 3 dikali 2, hasilnya adalah 6, x pangkatnya berkurang 1 jadi kuadrat, min, ini juga sama, tinggal 2 dikali 15 yaitu 30, x-nya berkurang 1, jadi x pangkat 1 atau x, plus, ini kan pangkat 1 ya, dikali 36 tetap 36, x-nya jadi pangkat 0, x pangkat 0 itu kan 1. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, untuk mencari nilai stasioner itu kan syaratnya adalah fx-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti si fx-nya ini saya ganti dengan 0. Jadi 0 sama dengan 6x kuadrat min 30x plus 36. Nah, kalau dia misalnya dalam bentuk seperti ini, ya, kalau dia dalam bentuk seperti ini dan dia memiliki pangkat x tertingginya adalah 2 atau kuadrat, maka dia terlihat seperti menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, karena di sini kan koefisien dari x kuadratnya itu 6, dan di sini koefisien dari x itu min 30 dan konstanta dari 36. Nah, ini semuanya kan bisa dibagi dengan 6, maka ini bisa kita sederhanakan bentuknya. Jadi ini kita bagi dengan 6. Nah, kalau misalnya kita bagi 6, sehingga jadinya bentuknya jadi 0 sama dengan x kuadrat min 30 dibagi 6 berarti 5x plus 6. Nah, setelah itu kita cari akar-akar dari x kuadrat min 5x plus 6. Jadi kita menggunakan cara pemfaktoran supaya lebih gampang. Sama dengan 0 ya. Berarti ini x, di sini x. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya positif 6, kalau dijumlah hasilnya adalah min 5. Nah, kita tahu bahwa faktor yang dipakai adalah min 2 dan min 3. Karena ketika min 2 dikali min 3 hasilnya 6, ketika min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5. Sehingga kita buat jadi x sama dengan, maka di sini dapat jadinya x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 3. Nah, di sini kan ada nilai x dari yang kita dapat dari titik stasionernya, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Nah, ditambah dengan si interval tertutup tadi. Interval tertutup tadi ini yang ini kan ada 2x juga ya, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Nah, nilai x ini yang saya kasih garis warna hijau. Nah, nilai-nilai x ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Ya, jadi kita uji satu-satu. Ketika x-nya 1 hasilnya berapa, ketika x-nya 5 hasilnya berapa, ketika x-nya 2 hasilnya berapa, ketika x-nya sama dengan 3 hasilnya berapa. Nah, nanti baru kita tentukan mana yang maksimum, mana yang minimum. Jadi kita uji dulu ketika nilai x-nya itu sama dengan 2 misalnya, dari yang sini dulu. Misalnya x sama dengan, saya pakai 3 deh, udah terlanjur tulis 3. Berarti sini jadinya F3. Ingat ya, dimasukkannya ke Fx, bukan F aksen X-nya. Bukan ke F aksen X, tapi ke Fx. Berarti sama dengan X di sini kita ganti 3.
Berarti 2 dikali dengan 3 pangkat 3 min 15 dikali dengan 3 kuadrat plus 36 dikali 3. Nah, itu ketika X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, itu kita lakukan hal yang sama. Jadi kita ganti semua variabel X-nya dengan 2. Saya tulis dibagi 2 ditambah 36 dikali 2. Nah, X sama dengan 2 sudah, X sama dengan 3 sudah, lalu X sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, substitusikan ke Fx. Min 15, oh sorry, ini kuadrat ya, lupa. 1 kuadrat plus 36 dikali 1. Begitu juga ketika X-nya sama dengan 5. Berarti 2 dikali 5 pangkat 3 min 15 dikali 5 pangkat 2 plus 36 dikali 5. Nah, ini kita hitung hasilnya berapa. Nah, saya sudah hitung untuk yang X sama dengan 3 itu hasilnya adalah 27. Dan untuk X yang sama dengan 2 itu hasilnya adalah 28. Dan yang X sama dengan 1 itu hasilnya adalah 23. Dan untuk X sama dengan 5 itu hasilnya adalah 55. Nah, setelah itu, kalau kita lihat di langkah ketiga itu bunyinya adalah selidiki nilai tertinggi dan terendah dari langkah 1 dan langkah 2. Nah, jadi kita lihat di sini mana yang nilainya paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, kita tahu bahwa nilai paling tinggi itu adalah 55 dan nilai yang paling rendah itu adalah 23. Nah, maka 55 ini merupakan nilai maksimum mutlak. Kenapa dia dibilang nilai maksimum mutlak? Karena dia yang paling tinggi sekali. Ya, karena dia nilai yang paling tinggi sekali. Nah, untuk yang 23 ini, dia merupakan nilai minimum, saya tulisnya minim aja, minimum mutlak. Karena dia merupakan nilai yang paling rendah, atau yang paling kecil. Nah, untuk 27 dan 28, kita bandingkan antara 27 dan 28 itu lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana. Nah, kita tahu bahwa yang 28 itu lebih besar dari 27. Nah, maka yang 28 ini merupakan nilai maksimum relatif. Kenapa dia disebut relatif? Dia 28 ini dikatakan maksimum ketika dibandingkan dengan 27 dan 23. Namun dia tidak lebih tinggi dibanding 55. Tetapi si 28 ini masih dikatakan nilai maksimum. Gambarannya atau kasarnya bisa dibilang 28 ini kan dia urutan kedua tertinggi bisa dibilang. Karena urutan tertinggi pertamanya itu kan 55. Maka 55 disebut nilai maksimum mutlak. Dan untuk 28 disebut nilai maksimum relatif. Dan untuk 27 itu dia disebutnya sebagai, kalau ada maksimum relatif berarti ada minimum relatif. Minimum relatif. Nah, begitu ya untuk mengerjakan nomor 1. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum itu ada 4 jenis. Yang pertama itu nilai maksimum mutlak, yang kedua nilai minimum mutlak, yang ketiga nilai maksimum relatif, dan yang keempat adalah nilai minimum relatif. Nah, ciri-cirinya adalah kalau dia mutlak berarti dia yang paling kecil sekali, atau yang paling tinggi sekali. Kalau yang relatif berarti dia masih bisa dibandingkan oleh beberapa nilai yang lainnya. Kira-kira seperti itu untuk jawaban nomor 1. Nah, untuk jawaban nomor 2, ini saya geser dulu. Yang nomor 2. Nah, fungsinya kan seperti ini ya. Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat min 8 pada interval min 2 X lebih dari sama dengan min 2 lebih kecil dari sama dengan 2. Nah, ini disebut juga interval, tapi dia bukan interval tertutup. Nah, karena di antara min 2 dengan 2 itu masih ada angka-angka gitu ya. Kalau misalnya kita asumsikan bahwa angka-angka X itu adalah angka bilangan bulat positif, maka di antara min 2 dengan 2 itu bisa kita jabarkan angka-angkanya. Nah, ini kalau misalnya saya jabarkan berarti nilai X yang memenuhi
Kalau dia bilangan bulat ya, karena dia ada tanda sama dengan, berarti min 2-nya ikut. Semakin ke kanan kan semakin tinggi, berarti setelah min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan dia stop di 2. Karena dia mintanya di sini cuma sampai sama dengan 2. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan 2, berarti cuma sampai 1. Gitu ya. Ini 2 dan min 2 di sini ikut serta dalam himpunan si X, karena di sini menggunakan tanda pertidaksamaan dengan menggunakan tanda sama dengan, gitu ya. Nah, caranya sama juga seperti soal nomor 1. Kita cari dulu nilai stasioner dari fungsi fx. Nah, cara mencari nilai stasionernya itu adalah kita turunkan dulu nilai fungsi fx-nya. Kita cari turunan pertamanya. Kita turunkan dulu. Di sini kan koefisiennya 1, berarti 4 dikali 1, 4. Pangkat x-nya berkurang 1. Ini tinggal kalikan jadi min 4. X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi X. Kalau konstanta pasti udah hilang. Nah, syarat nilai stasioner itu kan ketika f aksen X-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini saya buat jadi 0 sama dengan 4X pangkat 3 min 4X. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya, karena di sini sama-sama punya 4X, maka 4X-nya kita keluarkan. Jadi 4X supaya jadi X pangkat 3 berarti dikali X kuadrat. Berarti di sininya min 1. Karena kan ketika 4X dikali X kuadrat hasilnya ini, 4X dikali min 1 hasilnya ini. Nah, sehingga dapatlah nilai X. Di sini kan ada 4X sama dengan 0 ya. Berarti X-nya yang pertama itu sama dengan 0. Atau, saya bikin atau. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Jadi kan X kuadrat min 1 faktornya itu adalah X min 1 dan X plus 1. Sehingga dapatlah dua nilai akar ini, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Ya, perlu diingat ya bahwa kalau misalnya ada di sini X pangkat tertingginya 3, pasti dia nanti punya 3 nilai akar-akar. Yaitu yang pertama adalah 0 X-nya, yang keduanya X sama dengan 1, dan yang ketiga X-nya sama dengan min 1. Nah, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1 itu kan ternyata terdapat di sini nih, di himpunan ini, di interval ini. Ya, nah jadi kita gampang ya, singkatnya, karena X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1 sudah terdapat dalam interval ini yang saya garisin, maka tinggal kita uji aja semua nilai himpunan ini, angka-angka ini, min 2, min 1, 0, 1, 2, ke dalam fungsi fx-nya. Jadi kita substitusikan satu persatu nilainya berapa. Dan nanti sama dengan seperti nomor 1 tadi, kita uji mana nilai yang paling rendah dan mana nilai yang paling tinggi. Nah, jadi kita kita substitusikan dulu ketika X-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 2 disubstitusi ke fx. Jadi sama dengan min 2 pangkat 4 min 2 dikali min 2 kuadrat. Ingat ya, ke fx bukan ke f aksen X. Min 8. Lalu ketika X-nya sama dengan min 1, berarti f min 1, berarti min 1 pangkat 4 min 2 dikali min 1 kuadrat dikurang 8. Lalu X-nya 0, berarti F0, berarti ini 0 pangkat 4 min 2 dikali 0 pangkat 2 min 8. Lalu ketika X-nya sama dengan 1, berarti F1, berarti 1 pangkat 4 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 min 8. Lalu ketika X-nya sama dengan 2. 2 ya sini, F2 berarti. Di 2 pangkat 4 min 2 ini 2 kuadrat min 8. Nah, ini kita hitung berapa nilai dari F min 2, F min 1, F0, F1 sama F2. Nah, saya udah hitung untuk hasil masing-masing nilai ini ya. Untuk F min 2 nya itu hasilnya adalah 0, dan untuk F min 1 itu hasilnya adalah min 9, dan untuk F0 itu hasilnya min 8, F1 hasilnya juga min 9 sama, dan F2 juga hasilnya 0. Nah, maka karena di sini ada angka yang sama,
maka jelas sebenarnya pada soal diperintahkan kita hanya mencari nilai minimum mutlak ya. Nah, dia hanya minta nilai minimum mutlak. Nah, nilai minimum mutlak itu berarti kita cari saja nilai yang paling kecil itu berapa. Nah, nilai paling kecil itu adalah, kita tahu bahwa di sini adalah min 9. Nah, dia ada 2 ya, min 9. Nah, si min 9 ini dialah merupakan nilai minimum mutlak. Lalu kalau ditanya soal mana yang merupakan nilai maksimum mutlak, dari 0, min 9, min 8, min 9, dan 0, mana yang mutlak? Yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 0. Ya. Nah, maka 0 itu disebut sebagai nilai maksimum mutlak. Dan si min 8, ya, si min 8 ini dia sebagai nilai minimum relatif. Karena soal hanya minta nilai minimum mutlaknya, maka kesimpulannya adalah nilai minimum mutlaknya adalah min 9. Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakan soal mengenai materi nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Dan saya mau menjelaskan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi itu masih berhubungan dengan di dalam bab turunan fungsi aljabar. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya.